Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Mana, ya Qarib, ya Hadir. Ya Qarib, ya Hadir, ya Mana, ya Fa'alu lima yurid. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Kawan-kawan, dosa ambo, kari kerabat ambo, kawan-kawan ambo, teman-teman, sahabat-sahabat ambo, saja ambo ketek, saja ambo mulai bermain-main sama kadang. Sampailah saumui kuah, 60 tahun. Ado nang bertemu, ado nang nindak. Kita saling bertemu lah hendaknya kita di siko, dimanapun berada. Kalau dulu berkamu kita di waktu ketek, di waktu muda, di waktu lah dewasa, lah tamat kuliah, lah bakarajo, lah gaek, lah pensiun. Mudah-mudahan di dalam YouTube kita bisa bertemu wajah, bertemu suara. Kita ingin mau tahu tak. Kau lah ingat juga kawan, kalau tak ingat, katakanlah cek-cek ayat Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh fi ambi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku, dariku. Orang jawab, dariku, urusanku dariku. Pemaknaan itu memang orang tarikat, orang hakikat, orang makrifat yang menafsirkan dengan banyak tafsir. Kemudian pada ayat berikutnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi kamu ilmu tentang ruh. Kau kecil tafsir, hanya saketek tentang ruh. Indah pada Allah tentui Allah kenamanya. Allah ninyo ketek dia awak sepenuh langit sepenuh bumi. Allah yado diagian dasar-dasar oleh Allah tentang ruh. Bahasanya adalah tentang ruh kunan dalam, tentang ruh pengetahuan adalah dalam rahasia Allah. Allah banyak merahasiakan. Seketek dikit awak. Anak seketek ko ayo menjadi misteri dah wak ruh kau. Menjadi misteri, menjadi luar biasa. Orang biasa agak payah mengenal ruh. Mengenal ruh, mengetahui ruh dan seketek itu kataan agak samili. Agak samili dari sebuah sel. Sebuah sel agak rumit kalau orang awam. Mungkin makanan orang-orang yang cerdas, makanan orang-orang ahli ilmu tauhid, orang-orang yang mengerti filosofi, mungkin ini mengerti. Mungkin mengertinya pun berbeda-beda setiap orang, setiap para ahli, mulai sejak khalifah-khalifah sampai kepada ahli fikir berikut, ahli tauhid berikutnya banyak dikenal. Wah, iya benar payah menduduk kaji kau, mendudukkan tentang ruh. Tapi berdasarkan dibalik-balik kitab, dibalik-balik hukum,
didanga-danga yo telingo kian kamari daripada orang ahli-ahli. Menurut aku yo dari Allah. Ruhku adalah dari Allah langsung. Dariku. Ruh dariku, urusannya banyak urusan Allah. Karena itu ilmu rahasia. Allah itu ilmunya ilmu rahasia. Ilmu rahasia Allah yang megang, Allah yang menguasai ilmu rahasia, Allah yang menguasai ilmu gaib, Allah yang menguasai ilmu syahadah, ilmu yang nyata, ilmu yang nyata, ilmu yang tidak nyata, Allah yang menguasai. Nan seketik ke untung barakit di kita mempelajari, tak mengerti kita dengan ruh kita. Jadi kalau dibahas-bahas, Allah adalah menyebut dalam Al-Quran, ada nindak kau menyenang bantu anda, gagah rancang, cantiang kayong bangsa yang indah. Dan pandang adalah yang di dalam kulubukum, yang di dalam hatimu. Hati itu dalam dada. Dalam hati apa? Dalam dada. Allah akan memandang, akan memperhatikan apa yang ada. Aku kan bahasanya apa yang ada dalam dadu, apa yang ada dalam kulub, dalam hati. Orang bahasa kulub itu terjemahkan berbagai bahasa banyak. Tapi nan bisa awak sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Minang menyebut jantung hati. Jantung adalah hati, jantung lah. Jantung hati itu berarti jantung inti daripada hati. Sedangkan hati itu bukan hati yang nampak di mata, bukan jantung yang nampak di mata, tetapi isi dan menggerak jantung. Kok bisa bergerak jantung tu? Asal nak bergerak tu, terima kasih Allah. Menganyo hati tu dan bergerak. Bananya bergeraknya, ananya geraknya. Ikut yang diperhatikan Allah, kama geraknya, digerakkan. Lain menggerakkan isi jantung tadi itu, isi hati tadi, tiga itu yang gaib. Hati itu namanya. Tapi hati gaib cik, hatinya tu cik, hati gaib. Baharinya menggerak jantung. Jantung tu apa geraknya? Oh banyak. Ke tubuh banyak geraknya, menggerakkan darah, memompa darah setiap saat. Memompa darah setiap saat hati itu. Memompa ke seluruh penjuru. Sudah itu hati itu, ruh hati gaib itu alih. Wah, memancali, memandang, mendengar, melihat, berzikir, bertasbih. Bertasbih yang hati gaib tu. Zikirnya oh banyak zikirnya. Tapi itulah kerja orang lah mencapai hudalil mutakin. Indak orang awam seperti awak ko dah. Awak ko merangkak-rangkak, mensui-ensui mengenalnya. Ndak ada dia ada kesuguhan. Untuk dia Allah juga. Jadi hati ko ruh ko dari Allah. Wah, itulah membawa segala kemuliaan, segala yang berbau Asmaul Husna itu. Sifat-sifat Allah yang membawa sifat-sifat Allah. Aduh, karena ini Allah masuk perbuatan Allah. Termasuk perbuatan Allah. Allah itu kan dengan zatnya, dengan asma'nya, dengan asma', dengan fi'ilnya, dengan sifatnya, zat sifat asma' af'alnya lah tersitu Allah meniupkan. Tiupan Allah tu membawa segala unsur kalau kadarnya awak you nak nama sekupu aja Allah dah mungkin kufur. Allah tidak sekupu dengan segala sesuatu. Allah dah sekupu dah. Tak ada sederajat dia dah. Kalau itu nak bawa 100%,
sifat Allah, zat sifat asma itu berarti bisa dua Allah dan serupa pada diri awak dan Allah, kan begitu. Ini jadi jangan sampai ada kesadaran ruh menduakan Allah, memperanakkan Allah. Allah tu tak beranak, tak ada sekupu dengannya. Allah tu Esa Tunggal. Jadi roh itu ada tiupan. Tiupan berarti indah ke 100%. Hanya tiupan dari zat sifat asma af'al. Tiupan. Kalau tiupan tu tentu tak sama je mahambuh. Setiup, dua tiup, lama meniup, tak sama. Itu adalah kalau cari orang orang teknik mensolder orang teknik elektro mensolder kan sasolder. Coba bayangkan sasolder, salincap, sacacah. Anak sacacah itu nan utitum minal ilmi. Kamu hanya diberi ilmu tentang ruh hanya sedikit, karena sedikit pula roh. Sececah roh itu sececah dari Allah. Ilmu sececah pula dia. Itu harus disadarkan oleh roh kita. Itulah yang dia. Kalau nak sececah kau, nak sebinjek kau, nandiagi Allah kepada kita, anda kita mungkin sebesar dunia, sebesar langit dan bumi, dan sececah, dan selincam tu, dan seketek tu, dan setitik tu. Setitik sodar dari unsur dirinya, zat sifat asma af'al. Apa itu kalau kita telusuri, kita halu-halusi, kita inok manuangan dari sekalian guru-guru, dari sekalian buku-buku yang kita baca, dan setelah minta lo hidayah kepada Allah lagi ya Allah, dan mencintai engkau lebih daripada mencintai diri sendiri. Itu yang kita ingin. Baca mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai diri sendiri. Ini. Kalau mencintai Allah lebih daripada berarti bukan diri ini yang teringat, bukan badan ini yang teringat, bukan roh saja yang teringat. Tapi apa yang diingat? Mencintai itu kan yang banyak mengingatnya, sibuk mengingatnya. Merasakan tubuh halus, menunggal tubuh kasar dengan tubuh halus, esanya tubuh kasar dengan tubuh halus, mengingat, mengenal, menyembah Allah. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Baru kita indak sejajar, tidak sekupu, indak separalel, tidak dengan Allah. Allah tu maha misterius, maha luar biasa. Yang kita orang huda, yang menjurus hudalil mutakin, mencoba-coba menjadi orang luar biasa, menjadi sedikit luar biasa, sedang mencoba luar biasa. Kita orang awam, kita mempertuankan diri kasar selama ini. Kita tidak semuanya karena diri kasar. Hanya cerita tapi tidak merasakan, tubuh halus itu tidak merasakan. Ruhul Kudus itu tidak merasakan. Tidak berfungsi mengingat Allah. Padahal tubuh Ruhul Kudus itu dia mulia dari Allah, membawa hanya saudar Allah, saudar diri Allah yang ditiupkan ke dalam diri, yaitu bernama Ruhul Kudus. Boleh Anda menyebut itu diri rahasia, boleh. Kalau menurut saya, Anda menyebut itu diri sebenar diri, oke. Anda menyebut itu Allah saja, oke. Allah itu kalau para ahli ilmu, nama daripada zat. Jadi sedangkan nama Allah, itu yang wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui 99 kan begitu.
99. Tapi nama khusus nama zat adalah Allah. Ya, lebih afdal. Nama Ruhul Kudus. Tiupan saudara tadi. Ruh Kudus. Itu yang bernama roh. Roh. Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Allah. Jadi kita hubungkan lagi dengan wa ma utitum. Kita hubungkan ruh. Allahu samad. Jadi kalau itu kama yang bergantung, kama hubungannya ruh kepada Allah yang meniupkannya, yang menyodarkannya pada tubuh kasar. Ini jadi rahasia pula dalam diri kasar. Rahasia pula di sisi Allah. Rahasia Allah di situ, di dalam rahasia ini, rahasia bagi manusia. Rahasia Allah. Rahasia Allah ada dalam diri manusia. Dalam diri manusia ada rahasia yang di Allah. Jadi tiupan ini, kita ingin mengungkit-ungkit ini, mencari keyakinan yang lebih kuat. Mencari keyakinan yang lebih kuat tentang Ruhul Kudus. Ya, ini kesucian. Ini kasih sayang Allah. Cinta Allah. Ini karena cinta Allah kepada Ruhul Kudus ini, kesucian ini. Jadi misinya itu, visinya di dalam tubuh kita ini, visi ruh adalah membawa asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyaksikan, wahai Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menyaksikan Engkau, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain dari Allah. Apa jawaban dari Allah? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusanku. Muhammad itu utusanku. Itu makanya yang Nur Muhammad itu kejadian dari sekalian alam. Kok Muhammad itu kejadian seluruh alam, kejadian alam fisik kita, tubuh kasar kita dari Nur Muhammad. Sebut Muhammad saya. Kalau Muhammad yang disebut terbawa Nur Muhammad. Kalau saya disebut nama saya Safruddin Hasan, terbawalah tubuh kasar, terbawa tubuh halus. Itu yang Safruddin Hasan. Tidak tubuh saja. Tidak tubuh halus saja. Safruddin Hasan itu terbawa diri saya, diri kasar dan tubuh halus. Tunggal. Menyatu. Ini. Jadi tubuh kasar ini, ranjinya itu kepada Nur Muhammad. Diciptakan dari Nur Muhammad tubuh kasar ini. Tapi tubuh halus ini langsung dari Allah. Ditiupan Allah seperti yang saya beritahu tadi. Luar biasa, menjadi luar biasa dalam diri. Menjadi kunci dalam diri. Kalau tidak ada dia kunci, dia hidup dalam diri. Dia bergerak dalam diri. Tapi kita menyatakan ada hiraukan dia. Dia kita lengahkan. Kita bawa kemana-mana. Dia yang menggerakkan tubuh kasar. Kita tidak ada terima kasih, tidak ada ingat dengan dia. Padahal dia sudah bekerja berat di dalam diri. Allah telah menggerakkan dia. Allah telah menggerakkan dia. Dia menggerakkan kita. Kita menggerakkan mata kita, menggerakkan hidung, telinga, menggerakkan kaki, tangan, kemana-mana. Coba bayangkan, menciptakan rasa, melahirkan rasa, melahirkan akal dari pikiran. Ini tubuh halus, Ruhul Kudus. Nah, jalurnya, ranjinya kalau tubuh kasar, ranjinya adalah dari Nur Muhammad. Panjang fase-fase,
hingga sampai kita seperti ini, sampai kita mati kembali. Panjang ranjinya. Fase demi fase, berlain-lain dimensinya. Setiap fase. Jauh. Nur Muhammad dari mana? Dari sifat Allah. Nur Muhammad itu dari sifat Allah. Semuanya dari sifat Allah. Ini. Roh dari unsur Allah. Zat, sifat, asma, af'al. Lebih sempurna. Dua kejadian ini, yang satu, dua kasar, banyak fasenya, baru terjadi seperti ini. Kalau roh, fase-fasenya dari Allah langsung ditiupkan ke tubuh kasar. Fase-fase dia diciptakan langsung dari Allah. Wah, barang mahal, barang mutiara, barang paling berharga, sanak pemilih, dari kerabat, kawan-kawanku dimanapun berada. Barang berharga yang kita bawa kian kemari di dunia ini. Kata Allah, rahasia itu rahasia dalam dirimu. Rahasia dirimu itu ada dalam diriku. Di dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa nasirruhu wa sirruhu sirri. Hadis qudsi. Kita pahami nak manuangkan lah. Itu nak manuangkan. Makanya di dalam hadis qudsi yang lain dikatakan qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu istana Allah, singgasana Allah, rumah Allah, baitullah. Mana luar biasa. Nasi binjek dagian kawa dari Allah. Bisa pula Ruh Kudus itu menjadi singgasana, menjadi rumah rahasia Allah, menjadi itu di rahasia tadi qalbul mu'minin baitullah. Ana in al insan sirri wasiruhu sirri siruhu. Jadi itu orang menyebut, orang nak berani membuka itu kan ilmu yang diberi Tuhan. Membuka secara nyata, membuka. Jadi karena masih banyak rahasia-rahasia dari itu. Di dalam ruh ini banyak sekali rahasia, alam rahasia. Ruh itu adalah alam rahasia. Alam rahasia mengandung rahasia alam, mengandung rahasia alam, mengandung rahasia Allah. Di pada alam rahasia. Alam rahasia itu ada di dalam ruh kita. Alam rahasia ada di dalam ruh yang saya binjek tadi. Ini. Jadi pantas dia kita angkat sebagai Ruhul Kudus ini sebagai raja yang merajai sekalian makhluk dalam tubuh ini. La ilaha, tidak ada kalian, hai ruh yang lain tidak bisa berkuasa pada saya. Wahai sekalian zat selain Allah, tidak ada kalian yang bisa berkuasa pada lahir dan batinku. Kalian harus patuh dan tunduk kepada Ruhul Kudus. Ini rahasia Allah. Di tangan Allah, Ruhul Kudus ini rahasia Allah di tangan Allah. Ada di dalam diri kita. Ini yang perlu kita cermati setiap kita yang berakidah, yang mengakui adanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, sanak saudara kerabat, kawan-kawanku, tubuh kasar, ini berarti itu istana Allah, rumah Allah, permainan Allah. Yang mana? Karena isi rahasia Allah itu ya berlabel Allah. Ini orang itu punya nama Allah juga katanya. Memakai label Allah. Ruh Kudus itu memakai label Allah, kan dia ambil dari asma, zat, sifat, asma, af'al ditiupkan oleh Allah, itu berarti diri Allah, dinamakan diri rahasia. Ini. Tapi darjatnya tidak seperti Allah 100%. Tidak seperti Allah. Milik Allah. Itu milik Allah. Jadi kalau di dalam tubuh kita dia raja, yang merajai dia Allah.
Dalam tubuh kita ya, dia yang merasai diri rahasia menjadi nyata. Kalau sudah menjadi nyata, ya jelas ini merajai alamnya badan dan lahir dan batin dalam diri. Bagaimana dia lahirkan? Di atas itu baru Allah. Allahu nurin ala nurin. Allah itu cahaya di atas cahaya. Ya mujib, la haula wa la quwata illa billah yang azim. Tubuh kasar. Jadi orang yang selalu menjaga kesucian Ruhul Kudus di dalam diri tidak terpengaruh oleh sekalian roh-roh, tidak terpengaruh oleh sekalian nyawa-nyawa, tidak terpengaruh oleh sekalian kekuatan-kekuatan selain Allah. Itu dia Ruhul Kudus. Pantas dia jadi raja. Semestinya iblis, setan, jin tunduk kepada Ruhul Kudus. Bukan Allah saja yang ditakutinya. Yang di bawah Allah itu ditakuti adalah Ruhul Kudus oleh jin, setan, iblis, hantu, atau makhluk-makhluk astral, sihir, sekalian ilmu-ilmu yang tidak tunduk kepada jasad, kepada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus bergantung kepada Allah setiap saat, setiap detik. Karena Allah sudah mengadakan hubungan interaksi terus-menerus antara Allah dengan Ruhul Kudus, terjadi saling reaksi terus-menerus setiap saat. Setiap saat dia selalu mengawasi, dia selalu berkomunikasi, selalu memperhatikan Ruhul Kudus. Bagaimana Ruhul Kudus? Ruhul Kudus. Kalau sakit kulit, daging merasa sakit. Daging, kulit merasa sakit. Nah ini, sakit si Ruhul Kudus, Allah itu merasakan. Marah Allah itu si Ruhul Kudus merasakan. Benci Allah itu si Ruhul Kudus ini merasakan. Jauh Allah itu merasakan, dekat Allah itu merasakan si Ruhul Kudus. Karena sesama-sama alam hakikat. Semuanya berada di alam rahasia. Berada di alam rahasia. Ini saudara-saudaraku, kawan-kawanku, karib kerabatku, sanak-sanakku, kakak-kakakku, bapak-bapakku. Ini kunci yang harus kita kembangkan. Lebih nyata, rahasia dinyatakan lebih nyata. Sebab sekarang teknologi udah makin membuka rahasia-rahasia. Semakin terang benderang. Dunia yang gelap sudah terang benderang. Hati yang gelap mari kita terangi. Kita terangkan dengan Ruhul Kudus. Kita terangkan dengan Allah. Ini. Jadi tubuh kasar ini, jadi tadi kita singgung ya, tubuh halus itu ada juga orang menjadikan di rahasia itu bernama juga. Bernama juga karena datangnya dari Allah, ya Allah, Allah yang punya. Jadi itu dalam hakikat saja, tidak boleh dibicarakan, dinyatakan. Yang punya Allah, yang barang Allah. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Tapi menyatakan diri kita Allah, itu yang kita tetap hamba. Kita tetap hamba Allah. Yang hamba Allah, itulah Muhammad. Ya. Muhammad Rasulullah, utusannya Muhammad Rasulullah, utusannya melalui berapa proses dari Nur menjadi Nur Muhammad, diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad dijadikan sekalian alam. Dari Nur jadi air, jadi api, jadi angin, jadi tanah. Api, air, angin, tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Menjadi tumbuh-tumbuhan. Kalau Adam dari tanah yang mengandung unsur api, air, angin, tanah. Dari tanah tembikar di surga. Dari Nur. Juga kita dari kalau kita keturunan Adam dari diproses dari tanah tadi. Dari api, air, angin, tanah. Itu yang diproses. Disebut saripati. Kita makan, kita minum, kita hirup, ini semuanya menjadi saripati, menjadi
darah menjadi darah, darah menjadi daging, darah menjadi tubuh, menjadi janin. Nah, ini menjadi di sinilah proses-proses tubuh kasar ini. Tidak suci 100% kalau lihat fase-fase yang dilalui daripada Nur Muhammad ke bawah di waktu ketika Nur Muhammad, tapi setelah jadi wujud nyata api air angin tanah, setelah api air tanah berwujud lagi dengan terjadi Allah itu menjadi pohon-pohon, menjadi binatang, menjadi ikan, menjadi sekalian hewan. Itu Allah benata dengan Al-Quran dan hadis. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Ini Al-Quran secara syariat membongkar. Secara hakikat itu dilalaikan oleh manusia pencari kebenaran. Secara syariat itu sudah bersebar. Lahirlah iman Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, berlomba-lomba mencari hakikat syariat, hanya syariat. Lebih banyak membicarakan syariat. Yang hakikat disimpan, dirahasiakan, takut membicarakan. Jadi yang kuncinya dalam kejadian manusia yang panjang ini, itu ada yang buruk, ada yang baik. Memperoleh yang buruk, yang baik campur aduk. Ini disatukanlah tubuh kasar ini dengan Ruhul Kudus. Ini. Jadi Ruhul Kudus misinya membawa kebenaran dan keadilan. Membawa kebenaran dan keadilan, membawa syahadatain, membawa rukun iman yang enam, membawa rukun Islam, membawa Al-Quran dan hadis. Itu untuk menata agar tubuh kasar dengan tubuh kasar dengan tubuh halus sumbernya satu sumbernya tunggal asal kedua-duanya. Tubuh kasar dan tubuh halus adalah tunggal asalnya. Kita kembali harus tunggal. Dasar pertama prosesnya adalah tunggal suci, maha suci Allah. Allah menciptakan dasar kehidupan tubuh kasar, tubuh halus ini suci. Tapi setelah ditajali Allah bernyata di dunia ini, ada roh, ada jasad itu bercampur aduk. Sudah bercampur aduk yang suci dengan tidak suci. Diingatkan oleh Al-Quran, jangan kamu percampurkan yang halal dengan yang haram, yang batal dengan yang haram jangan dicampur adukkan. Yang halal dengan yang buruk, yang baik dengan yang buruk jangan dicampur adukkan. Itu keras Al-Quran bilang seperti itu.